Om Swastiastu. Sebelum saya mulai presentasi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Yang pertama, kepada pembimbing satu saya, Bapak Dr. Inyoman Nuri Artana STMT. Kemudian untuk pembimbing dua saya, Bapak Anak Agung Gede Raka Gunawarman STMT. Dan untuk penguji, Insinyur Iketut Sugiantara MT. Nama saya Angga Bacacinta Melgina dengan NIM 16621222021, reguler B, angkatan 2016. Untuk pertama, akan saya mulai dari slide berikut. Judul dari landasan konsensual tugas akhir saya adalah perencanaan dan perancangan ekologi di Kecamatan Pendebel, Kabupaten Tabanan. Sedikit saya singgung mengenai latar belakang. Bagi sebagian besar warga lokal, khususnya di Kecamatan Pendebel, Kabupaten Tabanan, perkembangan turisme ini tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Tidak sedikit petani yang menjual lahan mereka akibat lahan hijau semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi fasilitas sarana dan prasarana pariwisata. Walaupun sebenarnya Kecamatan Pendebel Kabupaten Tabanan ini memiliki kriteria potensi sebagai daya tarik wisatawan. Kunjungan wisatawan yang menginap ke Kabupaten Tabanan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Dari antara Bali 2009 itu mengangkat isu mengenai Kabupaten Tabanan yang memiliki sumber daya alam pegunungan, hutan, sungai, hingga beragam satwa yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata alam dan wisata ekologis. Untuk pengertian ekologis di sini saya ambil dari sumber Sumanapala Pereira Kotagama dan Silva 2015, yaitu akomodasi ramah lingkungan dianggap merefleksikan inisiatif lokal dengan menerapkan desain lokal dan pemakaian bahan lokal. Akomodasi khusus yang dibangun ini mampu menghindari tekanan yang terlalu banyak bagi lingkungan dan relatif mudah dalam perawatannya. Ada 3 studi banding yang saya ambil. Yang pertama ada Bisate Lodge yang berlokasi di Virunga National Park, Rwanda. Yang kedua Ecolodge Tanggun Titi di Selamat Tabanan, dan yang terakhir ada Firefly Ecolodge di Ubud, Bali. Saya jelaskan dari konsep yang saya ambil ini adalah interaksi ragam potensi, yang mana adalah di sini saya dapatkan dari hasil analisa kegiatan yang terjadi, yaitu memanfaatkan berbagai potensi alam, sungai, sawah, dan view pegunungan menjadi concern utama, di mana konsep ini menciptakan interaksi-interaksi yang bersifat luas atau ragam, yang tercipta dari bentuk dan sirkulasi ruang namun tetap pada ranah privasi pada setiap lodge. Tema yang saya ambil adalah tema ekoarsitektur. Secara garis besar, pengertian ekoarsitektur ini adalah memanfaatkan potensi alam dan sumber daya lingkungan sekitarnya, serta penggunaan sistem pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian dari besaran ruang dan hitungan yang sebelumnya menghasilkan 3 fasilitas, yaitu fasilitas utama, penunjang, dan servis dengan luasan total 1.890 meter persegi. Kemudian total luasan dikurang total luas parkir dikali sirkulasi dengan hasil 1.725 meter persegi. Kemudian luas tapak tersebut dibagi dengan KDB 30% dengan hasil 5.750 meter persegi dibulatkan menjadi 6.000 meter persegi. Selanjutnya adalah konsep dasar zoning. Dalam konsep zoning pada ekolodge ini ditentukan dengan berbagai pertimbangan yang dihasilkan atau didapatkan dari berbagai data, yaitu adalah kebisingan. Tingkat kebisingan yang tertinggi terletak pada jalan, kemudian view paling positif itu ada pada sawah dan area pegunungan, kemudian intensitas keramaian yang sering terjadi di sekitaran jalan utama yang menghasilkan zona utama, zona penunjang, dan zona servis seperti pada gambar. Kemudian posisi jalan untuk konsep entrance di sini dari dasar pertimbangan posisi jalan utama. Dari input tersebut ditetapkan entrance sebagai berikut seperti digambar dengan lebar 6 meter. Untuk posisi entrance memang sedikit terkenal langsung pada belokan atau jalan utama, namun ada dasar pertimbangan penggunaan tingkat kepadatan kendaraan pada
jam-jam tertentu yang menyebabkan bisa diletakkan pada area tersebut. Pada posisi jalan utama ada titik pencapaian untuk bentuknya dibuat sederhana dengan mengikuti pola sirkulasi memutar yang dimana adalah keluar dan masuk kendaraan seperti pada di gambar. Selanjutnya ada desain konsep massa. Awal konsep pembentukan massa ini didasari dari pertimbangan jenis massa yang akan dipakai pada ecology. Pola massa yang ditetapkan adalah pola massa cluster. Pembagian pola massa didukung dengan pertimbangan memudahkan dalam mengelompokkan fasilitas. Pada massa halus ini akan mengikuti dengan kontur site yang sudah ada dengan orientasi ke arah sungai dan persawahan. Dengan pola massa cluster memudahkan dalam pengelompokan fasilitas, namun tetap mempertimbangkan privasi di dalamnya. Bentuk massa utama lingkaran karena bentuk ini lebih memberi ruang sirkulasi yang lebih banyak dan memungkinkan kegiatan yang terjadi lebih maksimal. Kemudian ada desain konsep fasad. Memanfaatkan kondisi dan sumber daya lingkungan sekitar serta sistem pengelolaan energi yang ramah lingkungan. Kotak sebagai dasar utama, kemudian dengan menerapkan bentuk lingkaran, pola massa yang ditetapkan adalah pola massa cluster, bentuk atap mengikuti pola bentuk bangunan, lingkaran, kemudian pertimbangan cahaya dan angin yang menciptakan satu kisi-kisi dan area masuk ke dalam ruangan. Untuk estetika dikembangkan bentuk atap spiral yang didasari bentuk sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada konsep fasad ini, bentuk bangunan utama ada seperti pada di gambar. Selanjutnya ada konsep sirkulasi. Sistem memiliki potensi alam yang memunculkan ketertarikan bagi pengunjung ekologi. Untuk standar dimensi manusia akan dijadikan 2, jadi total sekitar 3 meter untuk 2 orang. Sirkulasi ini terbentuk dari tata letak bangunan dan kegiatan civitas yang menggunakannya. Kemudian ada beberapa faktor bentuk site yang diikuti sebagai bentuk sirkulasi itu sendiri. Ini adalah konsep ruang luar. Pada konsep ruang luar ini menjadikan ruang luar sebagai potensi yang mendukung adanya aktivitas yang terjadi di antara bangunan. Penataan ruang luar ini lebih difokuskan pada existing vegetasi alami yang pada bangunan site ini karena terbilang cukup banyak serta penambahan vegetasi seperti pohon perindang dan unsur perkerasan dari material alami, contohnya batu alam, kayu, dan bambu pada jalan setapak atau penanaman pohon bambu yang dapat dimanfaatkan dan perawatannya mudah. Kemudian adalah konsep ruang dalam. Penerapan ruang dalam dari desain ruang dalam ini sendiri dipengaruhi oleh karakter kegiatan yang terjadi di dalamnya. Konsep ruang dalam dipengaruhi oleh aktivitas, pemanfaatan suhu atau kondisi udara di sekitar site, bukaan atau jendela yang mampu memasukkan sirkulasi. Sirkulasi masuk ke dalam ruangan dibuat sederhana mungkin. Dinding lus dengan dasar pertimbangan suhu tadi diterapkan agar memberikan sekat-sekat kecil guna memaksimalkan sirkulasi di dalamnya. Kemudian material alami terutama bambu di ruang dapat mendominasi struktur yang menjadi estetika ruangan dalam tersebut. Konsep air hujan di sini yang pertama digunakan penangkap embun untuk memastikan agar kebutuhan air pada tanaman tercukupi. Karena penangkap embun ini selain hemat energi juga mudah dalam penerapannya. Kemudian penampungan air hujan yang digunakan tangki air dengan penyaringan air yang akan masuk ke dalam tangki tersebut dengan sistem pada pipa A 100 liter pertama akan ditampung pada pipa A karena 100 liter pertama mengandung polutan, setelah bola akan naik dan akan masuk ke dalam tabung B. Kemudian ada biopori, di sini juga dimanfaatkan untuk menimbun sampah yang akan dijadikan pupuk kompos bagi tumbuhan di dalam set ini. Ada konsep selanjutnya konsep air bersih. Dari alur di atas, sumber air akan dilakukan pada set ini berasal dari 2 sumber, yaitu sumber wal PDAM dan dalam yaitu sumber bor yang ditampung ke dalam ground tank kemudian disalurkan ke semua fasilitas menggunakan pompa air. Kemudian ada air kotor. Dalam air kotor dan air bekas yang dihasilkan oleh fasilitas yang ada pada ekulot ini memiliki 2 jalur yang sama, yaitu sama-sama berakhir di peresapan, namun pada air kotor akan ditampung ke dalam speed tank baru kemudian akan disalurkan di peresapan.
Sistem distribusi sampah pada ekolosis ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu penimbunan sampah menjadi pupuk dan penimbunan sampah langsung ke TPA. Untuk siaga apabila terjadi kebakaran pada bangunan atau fasilitas lainnya, keadaan darurat menggunakan pemadam, maka memerlukan antisipasi sistem pemadaman pada tiap bangunan. Jaringan komunikasi adalah untuk memudahkan interaksi jarak jauh. Apabila ada kebutuhan atau keadaan darurat, maka dapat menggunakan komunikasi dengan telepon atau penyediaan WiFi. Yang selanjutnya adalah keamanan, memudahkan pengawasan pada sudut bangunan yang dirasa memiliki tingkat kewaspadaan terjadi tindak kriminal ataupun hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada konsep utilitas pengamanan pencahayaan alami dan buatan. Untuk yang buatan di sini menggunakan kipas angin gantung dan exhaust fan. Untuk pencahayaan buatannya ada lampu gantung dengan cover bambu, kemudian lampu neon dengan cover bambu, dan juga pada setiap sirkulasi atau koridor disediakan lampu jalan dengan di cover dengan bambu. Untuk pencahayaan alaminya di sini ada celah sirkulasi udara yang masuk ke dalam bangunan, dan juga pencahayaan alaminya menggunakan skylight. Konseptualitas tata suara di sini adalah pendukung dari kegiatan yang terjadi. Sebagai fungsi utama LUTS harus mampu memberikan kenyamanan relaksasi bagi penggunanya. Itu dapat menciptakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menambahkan unsur suara ke dalam site. Yang terakhir ada konsep struktur. Di sini pada konsep strukturnya mendominasi adalah bambu sebagai konsep struktur, juga dia sebagai estetika bangunan. Ada bambu bilah yang disatukan berfungsi untuk menambahkan fleksibilitas bambu untuk dibentuk dengan bentuk melengkung. Kemudian untuk pondasi di sini menggunakan sumuran karena jenis tanah daerah persawahan dan menggunakan material bius beton di diameter 60 cm. Juga pada joinan di sini dia menggunakan besi sebagai pengikat, konstruksi pengikat, dan tali sebagai konstruksi pengikat. Juga pengikat dari pondasi ke joinan ini juga di sistemnya dengan konstruksi pengikat. Untuk core-nya atau penyangga atap, konstruksi bambu ini sebagai kolom dan penyangga atap dipilih karena material bambu bisa difleksibilitas dalam bentuk. Selain itu, penambahan core di sini menciptakan sirkulasi udara dan cahaya ke dalam ruangan. Konstruksi atap bambu agar selaras dengan konsep tema, maka konstruksi yang digunakan adalah konstruksi bambu yang kuat dan tahan lama serta pengaruhnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Sekian dari presentasi yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Saya ucapkan terima kasih.